Mantan ya seperti halnya ini begini. Dalam saat penjajahan kita nggak sukses, kita gugur, tumpah berdarah. Ya di sebenarnya sudah dipahami. Coba disederhanakan. Bingung aja. terlalu tinggi apa terlalu rendah? Terlalu tinggi. Oh, terlalu tinggi ya. Coba bahasa rakyat. Kali ini kita kedatangan tamu yang lumayan istimewa. Sudah malang melintang di dunia, bukan dunia persilatan ya, dunia media. Dia mempunyai media vlog Cawes. Siapa sih yang tidak kenal vlog Cawes? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah. Perlu diketahui bahwa saudara Bung Cawes ini merupakan penggiat media. Dia sudah mempunyai YouTube yang kurang lebih sekarang subscribernya berjumlah hampir 3.000. Ya, betul. Luar biasa. Semoga ya. Amin. Amin. Dan dia juga penggiat di media Facebook, Instagram, dan TikTok. Tidak lupa. Postingan terakhir bisa silahkan dicek di kolom di bawah ini, pasti ketagihan. Sekarang musim pandemi, kira-kira apa saja Bung kegiatannya sebagai vlogger, sebagai apa ya, pegiat media? Ya, untuk pandemi yang saat ini ya sebenarnya sama aja sih. Cuma kalau kita punya wadah atau media yang kita punya sendiri, ya kita bebas lah mau ngapain aja, karena situasi yang saat ini serba nyantai, kita nggak ada kegiatan yang dituntut. Ya kerja, cuma kebanyakan sih kita hidupnya di media sosial ya. Ya jadi ketimbang dunia nyata lebih banyak di media sosial. Ya. Ada yang menarik bahwa podcast Anda itu podcast 18+. Itu yang buat orang penasaran. Apa kira-kira isinya? sebenarnya ya kalau boleh jujur, emang itu agak kontroversi. Nah, banyak orang yang beranggapan 18+ itu porno. Mohon maaf ini ya. 18+ itu ya umur 18 ke atas. Ya intinya ia ngomong serius, karena orang kecil itu nggak bisa ngomong serius, pasti bawanya bercanda. Jadi itu tergantung 18 itu mau ngobrolin tentang politik, tentang keislaman, tentang jati diri, ya bisa saja orang itu pengen cari jodoh di tempat saya, itu bisa saja. Ya karena platform YouTube saya itu luar biasa. Teman-teman yang masih jomblo bisa jadi bintang tamu ya. Oh bisa. Di Bali udah berapa tahun Bang? Di Bali saya itu benar-benar di Bali kerja itu mulai tahun 2012. Masih zamannya enak ya? Ya nggak enak juga sih. Artinya nggak sesulit sekarang kan? Ya alhamdulillah sekarang nggak sulit juga. Oh, Ada hikmah di balik corona ini sebenarnya. tapi diakui atau tidak pemasukan yang kurang. Kurang iya, tapi saya pribadi tetap bersyukur apapun yang Tuhan kasih saat kondisi seperti ini, saya selalu bersyukur. Justru merasa lebih tenang sekarang. Alhamdulillah. Apakah yang dulu itu banyak pengeluaran? Iya enggak banyak sebenarnya. Yang tidak bisa dicatat maksudnya. Kalau dulu sebenarnya sama aja, sekarang sama dulu itu saya sama. Karena tetap saya masih jadi anak buah kerja sama orang sampai sekarang. Ya sama aja pengeluarannya sih. Jangan menyerempet pertanyaannya. Jadi gini Bro, ngomong-ngomong jadi anak buah, kira-kira dari sekian banyak temennya
Ada nggak salah satunya juga yang jadi bosnya Om? Ada. Gimana posisi bos dan anak buah itu gimana? Oh. Apakah dia konsisten ketika kerja, ketika lagi main bareng dan bareng itu? Nah, sebelumnya saya banyak berterima kasih kepada mantan bos saya ya, yang sebelumnya. Itu luar biasa sebenarnya. Meskipun dia ini bukan dalam rangka. iya enggak ini serius saya ngomong. Itu saya menganggapnya luar biasa karena beliau itu termasuk teman saya juga, seangkatan saya, tapi dia juga bos saya, pernah jadi bos saya dulu. Karena dia juga orangnya disiplin. Dia kalau waktunya kerja ya kerja, kalau waktunya kita main, karena kita kerjanya sama, mainnya juga sama. Kenapa ya? Ya maksudnya habis pulang kerja kita main, karena dulu kita sama-sama bujang, ya mainnya Ya, orang itu bujang. justru karena bujang saya nanya mainnya main apa gitu. Ya mainnya orang bujang ya futsal, makan di jalanan sama anak-anak gitu kan. Biasa lah namanya masih bujang gitu kan. Cuma hebatnya itu mantan bos saya itu kalau sudah waktunya kerja ya kerja. Pernah kejadian kalau nggak konsisten dalam kerja, saya nggak diajak ngomong. Iya. Itu berarti gimana ya? Awalnya dulu saya nggak sadar maksudnya apa ini. Tapi setelah lama kelamaan saya baru sadar. Tapi kan mantan bos. Nah. Sekarang berbicara mantan. Sebutkan inisialnya saja bos. Inisialnya saja mantan yang paling berkesan. Inisial. Inisial. Kayaknya kalau mantan itu, kalau di prinsip saya itu nggak ada yang spesial bos. Kalau spesial nggak jadi mantan. Kalau bisa diibaratkan mantan itu diibaratkan apa? Mantan ya seperti halnya ini begini. Dalam saat penjajahan kita nggak sukses, kita gugur, tumpah berdarah. Ya di Sebenarnya sudah dipahami. Coba disederhanakan. Bingung lagi. terlalu tinggi apa terlalu rendah? Terlalu tinggi. Oh terlalu tinggi ya. Coba bahasa ayat. Mantan adalah, kamu spontan sebutkan. Artinya begini, bisa saja kamu menyebutkan mantan adalah kamu menyebutkan kipas angin. Nanti saya akan tanyakan kenapa kok kipas angin, ya spontan ya. Betul. Ya, siap. Siap. Bagi saudara Cawes atau Sabtu, mantan adalah Makanan yang sisa. makanan yang sisa. Gimana maksudnya? Sisa makanan atau makanan yang sisa? Makanan sisa. Oh iya. Gimana logikanya? Iya karena kalau saya menganggapnya itu makanan sisa. Iya karena ini udah tak layak dimakan. Intinya ini nggak layak diperjuangkan gitu kan. Makanya jadi makanan sisa. Ya terserah siapa yang mau makanan sisa, ya bisa jadi. Kan banyak yang beranggapan umpamanya saya nih dapat mantannya sampean itu kebanggaan, kalau saya enggak, karena itu sisa, makanan sisa, iya kan? Prinsip ya? Iya. Kalau misalnya sisanya itu gini ya. Saya menganggapnya makanan Iya, iya, sisa. boleh. Iya Itu kan? kan persepsi. Iya. Begini, kalau diibaratkan ini apa itu kue lah, Iya. kue yang sangat enak seperti itu. Mantan adalah makanan sisa. Heeh. Ketika kue itu cuma diambil sedikit, sedikit kan, dicomot sedikit, terus beruntungkah orang yang sesudahnya itu untuk mencicipi dan memiliki kue itu secara utuh? Ya tergantung orangnya itu menyikapinya. Kalau cuma cicipannya dikit, ya tinggal syukurnya dia lebih besar. Tapi kalau udah sisa-sisa dikit, ya lebih bersyukur. Harus lihat-lihat juga. Iya. Kalau misalnya sudah tinggal sedikit amat, ngapain? Iya, paling sisa-sisa saja. Cuma perlu diketahui banyak sisa makanan yang enak juga. Maksudnya gimana? Iya, maksudnya kan nggak semua makanan itu basi kan. Oh, iya. Gampangnya diibaratkan gini, tet gitu kan.
mantannya ini, kayak umpamanya kemarin ada mantannya artis siapa, jangan samakan mantannya siapa lah, umpamanya teman saya Wisri umpamanya punya mantan dengan artis, ya beda pak kelasnya. Jadi semua sisa makanan itu beda-beda kan, ada makanan spaghetti, ada mie sedap gitu, jadi tergantung bungkusannya itu apa. Mungkin kalau diibaratkan makanan yang berkuah itu lebih cepat basinya ya. Oh iya. Ini hanya versi cawes ya. Nah, ini tidak perlu diikuti kalau misalnya kurang bermanfaat, karena ini versi seorang cawes. Ya, mantan itu sisa. Mungkin yang lainnya punya prinsip sendiri, punya Ya. pandangan tersendiri, itu bebas terserah orangnya. Ini tadi kebetulan saya menanyakan ke saudara cawes bahwa mantan itu ya ibaratkan sisa makanan. Kalau Tapi nggak apa-apa, saya sering makan sisa makanan itu. ya kan Anda emang sukanya yang sisa-sisa, Pak. Enggak, sisa makanan itu banyak yang baru. Jika seorang santri misalnya mengambil sisa makanan kiai, wah luar biasa. Makanya tergantung sisa makanannya siapa. Kalau makanannya teman sendiri, ya lotus, Pak. Oh, gitu. Iya. Ada teman saya. Itu pendapat Anda? Iya. Iya, terus terang saya pribadi nggak setuju ya. Perlu diketahui saya nggak setuju. Karena ini menurut saya sudah. Iya. Cuma sudah jangan diteruskan aja. Kita akan ketemu di game lain.